Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur hanya milik Allah. Salat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat, kita masuk di hari yang ke-14. Kemarin kita sudah membahas tentang 3 orang yang nanti di hari kiamat diabaikan oleh Allah. Sekarang kita lanjutkan, ada 3 lagi yang nanti di hari kiamat diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang bahwa ada 3 manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat nanti. Tidak pula diperhatikan dan tidak disucikan. Justru bagi mereka azab yang pedih. Yaitu orang yang mempunyai kelebihan air di suatu tanah tandus, ia menghalangi para musafir dari air itu. Dan seorang yang menjual barang dagangannya kepada orang lain sesudah asar, ia bersumpah dengan nama Allah bahwa ia telah membeli barang dagangannya itu dengan harga sekian dan sekian. Kemudian si pembeli membenarkannya dan membeli barangnya. Padahal tidak demikian. Dan seorang yang berbaiat atau bersumpah setia kepada seorang pemimpin, ia tidak berbaiat kepadanya kecuali karena dunia. Jika diberi oleh pemimpin apa yang dikehendakinya, ia memenuhi ketaatan kepadanya. Dan jika tidak diberi, maka ia tidak memenuhi ketaatannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, yang nanti diabaikan oleh Allah di hari kiamat adalah, berdasarkan hadis tadi, adalah tidak memberi kelebihan air. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Al-muslimuna suraka'u fi salasi, fa ilma'i wal kala'i wan nar. Orang-orang Islam berserikat dalam 3 hal: air, tempat penggembalaan, dan api. Dalam hadis itu Rasulullah melarang menjual air. Misalnya di bulan kemarau, ketika di tempat kita banyak air, maka kita tidak boleh untuk menjualnya, tetapi justru memberikannya kepada yang membutuhkan. Tetapi jika dalam menggunakan air itu atau menghasilkan air itu dengan tenaga listrik, atau diolah dari air yang tidak keruh menjadi dari air yang keruh menjadi air yang jernih sehingga layak untuk diminum, memerlukan biaya untuk pengolahannya itu, maka boleh untuk dikenakan biaya dengan tujuan untuk membayar listrik atau pengolahan, industri dari pengolahannya itu. Kemudian yang kedua yang nanti diabaikan oleh Allah di hari kiamat adalah orang yang berbaiat kepada pemimpin dalam perkara dunia. Jadi kita boleh taat kepada pemimpin manakala pemimpin itu taat juga kepada Allah. Tetapi ketika pemimpin itu tidak taat kepada Allah, meskipun kita diberi fasilitas yang bagus dan banyak oleh pemimpin itu, maka kita tidak diperkenankan untuk taat kepada pemimpin itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, Rasulullah bersabda, la ta'ata li makhluki fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq, kepada Allah. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang nanti diabaikan di hari kiamat oleh Allah adalah orang yang memisahkan diri dari jamaah hingga ia mati dalam keadaan durhaka kepada pemimpin yang sebenarnya tidak pantas didurhakai. Dalam surat As-Saff ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah senang kepada orang yang berperang atau berjuang di jalan Allah dalam satu barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh. Maka hati-hati dengan 3 hal ini. Semoga kita terhindar atau dilindungi oleh Allah, bukan saja di dunia, tetapi sampai di akhirat kelak. Kita bukan orang-orang yang diabaikan, tetapi orang-orang yang disayang oleh Allah.
Oleh karenanya, mari kita sama-sama manfaatkan waktu yang Allah berikan ini, wabil khusus di Ramadan ini, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Allahumma a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.